Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya nikmat sehingga saya bisa membuat video ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Pembuatan video ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika yang diampu oleh dosen Bapak Dedi Nurjanil. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hakikat pembelajaran matematika ditinjau dari filsafat ilmu. Sebelum kita masuk materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amalia Mutajilah, NPM 182151101 dari kelas E. Sebenarnya apa sih filsafat ilmu itu? Kenapa ya bisa disangkut pautkan dengan matematika? Oke, sekarang kita akan mendefinisikan filsafat ilmu menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Robert Ackerman. Di sini mengatakan bahwa filsafat ilmu dalam suatu segi adalah sebuah tinjauan kritis tentang pendapat-pendapat ilmiah dewasa ini dengan perbandingan terhadap pendapat-pendapat yang lampau yang telah dibuktikan atau dalam kerangka ukuran-ukuran yang dikembangkan dari pendapat-pendapat itu. Yang kedua, menurut Lewis Whitehead, filsafat ilmu yaitu mempertanyakan dan menilai metode-metode pemikiran ilmiah serta mencoba menetapkan nilai dan pentingnya usaha ilmiah sebagai suatu keseluruhan. Sekarang yang ketiga ya. Yang ketiga yaitu menurut John McMurray. Di sini didefinisikan bahwa filsafat ilmu bersangkutan dengan pemeriksaan kritis terhadap pandangan-pandangan umum prasangka alamiah yang terkandung dalam asumsi-asumsi ilmu. Nah, dari ketiga definisi filsafat ilmu para tokoh tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa filsafat ilmu itu adalah sebuah penilaian terhadap segala pandangan yang berdasarkan pada proses pemikiran ilmiah. Filsafat ilmu juga dibagi dalam 3 loh teman-teman. Yang pertama ada ontologi, kemudian yang kedua ada epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang ontologi. Ontologi menurut bahasa yaitu berasal dari kata on atau ontos yang berarti ada dan juga logos yang berarti ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Sedangkan menurut istilah ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality baik yang berbentuk jasmani ataupun konkret maupun rohani atau abstrak. Pembelajaran matematika menurut Brunner tahun 1998 adalah tentang konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari serta mencari hubungan antara konsep dan struktur matematika di dalamnya. Sedangkan menurut Hermann Suherman, pembelajaran matematika para siswa dibiasakan untuk memperoleh pemahaman melalui pengalaman tentang sifat-sifat yang dimiliki dan yang tidak dimiliki dari sekumpulan objek-objek. Yang kedua, menurut Coe tahun 2003, pembelajaran matematika sebagai proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif mengonstruksi pengetahuan matematika. Menurut Rahayu, hakikat pembelajaran matematika adalah proses yang sengaja dirancang untuk tujuan menciptakan suasana lingkungan yang memungkinkan pelajar
belajar untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika yang memberikan peluang kepada siswa untuk berusaha dan mencari pengalaman tentang matematika. Kemudian menurut Muhsetio tahun 2008, pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman kepada seluruh siswa melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga siswa memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Dari pengertian tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman mengenai pembelajaran tentang konsep struktur matematika yang di dalamnya melibatkan siswa secara aktif untuk mengonstruksi pengetahuan matematikanya. Contoh dari ontologi matematika yaitu tentang teorema-teorema dalam matematika yang akan dibuktikan secara logis, terstruktur, dan juga sistematis. Yaitu pembuktian teorema inilah yang merupakan salah satu contoh ontologi matematika. Dan dalam pendidikan matematika, proses pembelajaran matematika juga memiliki contoh dalam ontologi pendidikan matematika, yaitu media pembelajaran matematika yang digunakan untuk mengajarkan konsep matematika kepada peserta didik. Fase-fase pembelajaran matematika. Ada teori Van Til, yaitu melibatkan 5 fase atau langkah dalam pembelajaran matematika. Yang pertama ada fase information atau informasi. Pada fase ini, guru dan siswa menggunakan tanya jawab dan kegiatan tentang objek-objek yang dipelajari pada tahap berpikir yang bersangkutan. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa sambil melakukan observasi. Tujuan kegiatan ini yaitu guru mempelajari pengetahuan awal yang dipunyai siswa mengenai topik yang dibahas. Kedua, guru mempelajari petunjuk yang muncul dalam rangka menentukan pembelajaran selanjutnya yang akan diambil. Fase kedua yaitu directed orientation atau orientasi langsung. Pada fase ini, siswa menggali topik yang dipelajari melalui alat-alat yang dengan cermat disiapkan guru. Aktivitas ini akan berangsur-angsur menampakkan kepada siswa struktur yang memberi ciri-ciri untuk tahap berpikir. Jadi, alat ataupun bahan dirancang menjadi tugas pendek sehingga dapat mendatangkan respon yang khusus kepada siswa. Yang ketiga yaitu explication atau penjelasan. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, siswa menyatakan pandangan yang muncul mengenai struktur yang diobservasi. Di samping itu, untuk membantu siswa menggunakan bahasa yang tepat dan akurat, guru memberi bantuan seminimal mungkin. Hal tersebut berlangsung sampai sistem hubungan pada tahap berpikir ini mulai tampak nyata. Yang keempat yaitu free orientation atau orientasi bebas. Pada fase 4 ini, siswa menghadapi tugas-tugas yang lebih kompleks berupa tugas yang memerlukan banyak langkah, tugas-tugas yang dilengkapi dengan banyak cara, dan tugas-tugas yang open-ended. Mereka memperoleh pengalaman dalam menemukan cara mereka sendiri, maupun dalam menyelesaikan tugas-tugas melalui orientasi di antara para siswa dalam bidang investigasi. Banyak hubungan antara objek-objek yang dipelajari menjadi jelas. Yang kelima yaitu integration atau integrasi. Pada fase ini, siswa meninjau kembali dan meringkas apa yang dipelajari. Guru dapat membantu dalam membuat sintesis. Ini dengan melengkapi survei secara global terhadap apa yang telah dipelajari siswa. Hal ini penting, tetapi kesimpulan ini tidak menunjukkan sesuatu yang baru. Ada karakteristik pembelajaran matematika di sekolah menurut Suherman tahun 2003, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran matematika berjenjang atau bertahap. Materi pembelajaran diajarkan secara berjenjang atau bertahap, yaitu dari hal konkret ke abstrak, yang bersifat sederhana ke kompleks, atau konsep mudah ke konsep yang lebih sukar. Yang kedua, ada pembelajaran matematika mengikuti metode spiral, yaitu setiap mempelajari konsep baru perlu memperhatikan konsep atau bahan yang telah dipelajari sebelumnya. Bahan yang baru selalu dikaitkan dengan bahan yang telah dipelajari.
Pengulangan konsep dalam bahan ajar dengan cara memperluas dan memperdalam adalah perlu dalam pembelajaran matematika. Yang ketiga yaitu pembelajaran matematika menekankan pola pikir deduktif. Matematika adalah deduktif. Matematika tersusun secara deduktif aksiomatik, namun demikian harus dapat dipilihkan pendekatan yang cocok dengan kondisi siswa. Dalam pembelajaran belum sepenuhnya menggunakan pendekatan deduktif, tapi masih campur dengan deduktif. Yang keempat yaitu pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi. Kebenaran dalam matematika pada dasarnya merupakan kebenaran konsistensi, tidak bertentangan antara kebenaran suatu konsep dengan yang lainnya. Suatu pernyataan dianggap benar bila didasarkan atas pernyataan-pernyataan yang terdahulu yang telah diterima kebenarannya. Manfaat pembelajaran matematika. Di sini ada 6 manfaat. Yang pertama, belajar matematika dapat memecahkan suatu permasalahan. Belajar matematika itu sebenarnya diharuskan, karena kalau tidak bisa maka akan rugi. Kita tidak bisa memecahkan suatu permasalahan. Maka dari itu, belajarlah matematika dengan sungguh-sungguh. Dengan belajar matematika, kita dapat memecahkan suatu permasalahan, baik pemecahan dalam pengerjaan soal-soal maupun permasalahan lainnya, seperti mengukur jarak jalan, pemecahan masalah dalam membangun rumah atau lainnya. Yang kedua, yaitu belajar matematika dapat membantu untuk berdagang. Dasar belajar matematika adalah berhitung. Berhitung juga dapat bermanfaat untuk berdagang. Jika kita ingin berdagang, maka kita harus pintar berhitung. Yang ketiga, ada belajar matematika dapat menjadi dasar pokok ilmu. Matematika menjadi dasar pokok ilmu, maksudnya matematika itu adalah suatu pelajaran pokok tentang ilmu berhitung, sehingga ketika belajar ekonomi, akuntansi, kimia, fisika, dan lainnya sudah lebih paham dan tidak perlu mengalami kesulitan yang berlebih. Jika kita tidak bisa, maka kita akan kesulitan dalam pelajaran hitungan lainnya. Yang keempat, yaitu belajar matematika dapat membuat kita lebih teliti, cermat, dan tidak ceroboh. Dalam belajar matematika yaitu dilakukan dengan cermat, jangan putus asa dan jangan ceroboh, agar jawaban yang kita jawab itu benar. Jadi penyelesaian dalam mengerjakan soal dapat melatih kita menjadi orang yang teliti, cermat, dan tidak ceroboh. Yang kelima yaitu belajar matematika dapat melatih cara berpikir. Yaitu belajar matematika sangatlah menuntut Anda untuk berpikir. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam berpikir. Ada kemampuan berpikir cepat, ada juga yang lambat. Yang keenam, belajar matematika dapat melatih kesabaran. Nah, dalam penyelesaian permasalahan dalam matematika itu rumit dan panjang, sehingga dapat melatih Anda untuk menjadi orang yang sabar dalam mengerjakannya. Nah, dari manfaat belajar matematika itu jadi sangatlah penting, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, jadi filsafat ilmu itu selalu ada kaitannya dengan berbagai macam ilmu pengetahuan lainnya, tak terkecuali matematika. Maka dari itu, kita harus tetap semangat untuk belajar apapun hal yang baru. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.